Shalom Pak Nirjun, nama saya Joshua Menard dari kelas 10 HIPA. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang peninggalan dan proses masuk Islam di Indonesia. Diawali dengan peninggalan Islam. Yang pertama adalah Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak terletak di Demak dan dibangun oleh Raden Patah sekitar tahun ke-15 Masehi. Yang kedua adalah Masjid Gede Kauman. Masjid ini merupakan Masjid Raya Kesultanan Yogyakarta yang didirikan pada tahun 1773 Masehi. Yang ketiga adalah Masjid Ampel. Masjid ini terletak di Surabaya dan dibangun pada tahun 1421 oleh Sunan Ampel. Selanjutnya adalah teori masuknya Islam. Yang pertama adalah teori Gujarat. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk dibawa oleh saudagar dan ulama dari Gujarat, India, serta juga dari wilayah pelabuhan lain di India seperti Malabar dan Benggala. Yang kedua adalah teori Mekah. Berdasarkan teori ini, Islam masuk pada abad ke-7 Masehi di pantai timur Sumatera melalui para ulama dari Damaskus, Syria, yang merupakan pusat dinasti Umayyah. Teori ini didukung fakta bahwa mazhab yang populer di Indonesia, khususnya di Samudra Pasai, adalah mazhab Syafi'i yang juga populer di Arab dan Mesir. Kemudian adanya penggunaan gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai yang hanya lazim ditemui pada budaya Islam di Mesir. Yang ketiga adalah teori Persia. Menurut teori ini, Islam yang masuk di Indonesia pada abad ke-7 Masehi adalah Islam yang dibawa kaum Syiah Persia. Teori ini dibuat karena adanya adat di beberapa daerah yang terpengaruh budaya Iran, seperti bentuk batu nisan dan budaya Tabuik di Minangkabau. Dan yang terakhir adalah teori Cina. Teori ini berpendapat bahwa persebaran Islam tak lepas dari peranan para saudagar Tiongkok yang saat itu banyak yang beragama Islam dan kunjungan dari Laksamana Cheng Ho. Laksamana Cheng Ho merupakan laksamana dinasti Ming yang beragama Islam dan diiringi oleh banyak pengiring yang juga beragama Islam. Selanjutnya adalah jalur-jalur masuknya Islam. Yang pertama adalah jalur perdagangan. Agama Islam masuk dan berkembang ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Hal ini didukung oleh letak Indonesia yang strategis sebagai jalur perdagangan dan bahkan menjadi pusat perdagangan di beberapa wilayah Indonesia. Para pedagang Muslim masuk ke Indonesia untuk berdagang dan juga mengenalkan Islam kepada masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah jalur perkawinan. Para pedagang Muslim yang datang ke Indonesia untuk berdagang datang tanpa membawa keluarga mereka. Mereka akhirnya menetap di Indonesia dan menikah dengan penduduk lokal dengan syarat harus memeluk Islam terlebih dahulu. Yang ketiga adalah jalur pendidikan. Perkembangan lembaga pendidikan pesantren yang lebih mengutamakan pendidikan agama dengan menyediakan tempat menginap bagi para muridnya membuat perkembangan Islam di Indonesia semakin pesat. Hal ini disebabkan banyaknya minat masyarakat yang ingin menimba ilmu di pesantren. Yang keempat adalah saluran ajaran tasawuf. Tasawuf merupakan ajaran ketuhanan yang bercampur dengan hal-hal yang berbau mistis yang memudahkan ilmu tasawuf diterima masyarakat Indonesia yang pada saat itu masih banyak yang menganut sistem kepercayaan animisme dan memeluk agama Hindu maupun Buddha. Selanjutnya adalah saluran dakwah. Wali Songo merupakan orang-orang yang memiliki peranan penting dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Wali Songo merupakan orang-orang yang memiliki tingkat pengetahuan agama Islam yang sangat tinggi, sehingga mereka tidak hanya mengajarkan Islam melalui kajian ilmu, melainkan juga melalui contoh perilaku yang berlandaskan agama Islam. Dan yang terakhir adalah saluran kesenian. Islam masuk dan berkembang di Indonesia melalui jalur seni budaya, antara lain adalah seni bangunan, seni pahat, seni musik, seni tari, dan seni sastra yang disesuaikan dengan adat dan kebiasaan masyarakat sebelumnya sehingga dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Dan yang terakhir, mengapa Islam diterima di Indonesia? Karena agama Islam masuk ke Indonesia dengan jalur damai dan memanfaatkan kesenian-kesenian Indonesia untuk mengajak masyarakat Indonesia mengikuti agama Islam. Dan dalam ajaran Islam juga tidak terdapat sistem kasta. Dan syarat masuk Islam juga mudah. Terima kasih.